Halo semuanya, hari ini kita akan mengupas tuntas kisah Kesultanan Banten. Nah, ini cerita yang luar biasa tentang gimana sebuah kerajaan maritim yang super kaya, yang menguasai salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia, malah runtuh. Dan yang bikin tragis bukan karena musuh dari luar, tapi justru karena pengkhianatan dari dalam istananya sendiri. Untuk benar-benar paham kenapa Banten begitu berkuasa, kita harus pegang prinsip ini. Siapapun yang mengontrol Selat Sunda, dia yang memegang kendali penuh atas perdagangan di bagian barat Nusantara. Lokasi itu segalanya, dan Banten mereka punya kuncinya. Oke, kita mulai dari sini ya. Gerbang Kepulauan. Posisi Banten di Selat Sunda itu bukan sekedar titik di peta loh. Posisi itu adalah sumber kekuatan absolut mereka. Coba deh bayangin Selat Sunda itu kayak jalan tol super sibuk di abad ke-16. Semua kapal dagang dari India, Tiongkok, Eropa yang mau ke pusat rempah-rempah Nusantara, ya harus lewat situ, nggak ada jalan lain. Dan Banten? Banten itu persis seperti gerbang tolnya. Mereka yang mengendalikan semua arus kekayaan ini. Dan coba bayangkan pemandangannya. Di pelabuhannya, wangi lada dari Sumatera itu kecampur sama gemerlap sutra dari Tiongkok dan logam-logam mulia dari seluruh penjuru dunia. Banten itu benar-benar pasar global, tempat semua bangsa dan kekayaan bertemu. Lalu, pertanyaannya, gimana caranya Banten bertransformasi dari sekedar pelabuhan ramai jadi sebuah kesultanan yang disegani? Yuk kita lihat kelahiran kekuatan baru ini. Perubahannya itu drastis dan cepet banget. Awalnya, Banten itu cuma bagian dari kerajaan Sunda. Terus, datanglah Sunan Gunung Jati, membawa Islam dan mengubah total lanskap spiritual di sana. Nah, puncaknya, putranya Hasanuddin. Nggak cuma nerusin, tapi dia mendirikan sebuah kesultanan Islam yang merdeka. Momen ini yang mengubah segalanya. Status baru sebagai kesultanan merdeka ini langsung menarik pedagang dari seluruh dunia. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pelabuhannya itu rame banget. Ada pedagang dari seluruh Nusantara, dari Arab, Tiongkok, sampai orang-orang Eropa. Prinsip Banten itu jelas, terbuka untuk bisnis dengan siapa saja. Tapi mereka menolak keras untuk diatur-atur atau dikendalikan oleh kekuatan asing manapun. Nah, dari sini kita masuk ke era puncaknya Banten. Momen di mana kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah penguasa paling terkenal mereka. Dan di puncak kejayaan itu, ada satu nama besar, Sultan Ageng Tirtayasa. Dia ini bukan sekedar raja biasa. Dia itu arsitek kemakmuran Banten sekaligus musuh bebuyutan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Dialah yang membawa Banten ke zaman keemasannya. Strateginya itu cerdas banget dan gak cuma satu arah. Pertama, ekonomi diperkuat dengan menguasai perdagangan lada, komoditas paling panas saat itu. Kedua, dia nggak lupa sama rakyatnya. Dia bangun sistem irigasi canggih buat pertanian. Dan yang paling penting, dia bangun pertahanan militer yang kuat untuk secara terang-terangan melawan ambisi VOC. Jadi, Sultan Ageng ini membangun benteng dari dalam dan juga dari luar. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau Banten sekuat itu secara ekonomi dan militer, apa dong yang bisa bikin mereka jatuh? Logikanya susah banget kan? Ternyata, ancaman terbesar itu seringkali nggak datang dari tempat yang kita duga. Jawabannya, dan ini yang paling tragis, justru datang dari dalam tembok istana itu sendiri. Sebuah konflik internal yang akhirnya menghancurkan segalanya. Disinilah tragedi sesungguhnya dimulai. Di satu sisi, kita punya Sultan Ageng, sang ayah, yang berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan Banten dari cengkraman VOC. Di sisi lain, justru ada putranya sendiri, Sultan Haji, yang malah melihat masa depan Banten itu dengan cara bekerja sama dengan VOC. Ini bukan lagi soal rebutan tahta biasa, ini benturan dua visi yang benar-benar berbeda 180 derajat. Perpecahan internal ini ternyata jadi racun yang jauh lebih merusak daripada serangan militer manapun. Sebuah retakan kecil di dalam keluarga istana akhirnya meruntuhkan seluruh bangunan kesultanan. Oke, jadi apa akibat dari perpecahan ini? Mari kita lihat harga yang harus dibayar dan warisan apa yang tersisa dari kisah Banten. VOC tentu saja nggak tinggal diam. Mereka ini jago banget melihat celah. Dengan mendukung Sultan Aji, mereka nggak perlu repot-repot perang besar. Mereka cukup kasih tali ke sang anak untuk menggulingkan ayahnya sendiri. Sebagai imbalannya, ya tentu saja kendali penuh atas perdagangan Banten.
Dari sini kita bisa ambil banyak pelajaran penting. Kekuatan sebesar apapun, kekayaan semelimpah apapun, jadi rapuh banget saat persatuan di dalamnya hancur. Banten mengajarkan kita bahwa musuh terbesar itu seringkali bukan orang lain, tapi perpecahan di antara kita sendiri. Walaupun kesultanannya sudah tiada, jejak kebesarannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Sisa-sisa fisiknya itu jadi saksi bisu menceritakan kisah kejayaan dan kejatuhannya. Pada akhirnya, kisah Banten ini meninggalkan satu pengingat yang sangat kuat untuk kita, bahwa kejayaan itu harus dijaga, baik dengan persatuan di dalam maupun kewaspadaan terhadap ancaman dari luar. Sebuah pelajaran sejarah yang rasanya masih sangat relevan ya sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar belajar dari keretakan di Istana Banten?